Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to Emily's lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesihai, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang imperative sentence. Apa sih itu imperative sentence? Imperative sentence adalah asking someone to do something. Jadi meminta seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sebuah kalimat perintah. Imperatif perintah, sentence kalimat. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Ciri-ciri dari imperative sentence itu biasanya dia menggunakan exclamation mark atau tanda seru dalam bahasa Indonesianya. Contohnya misalnya wake up. Di belakangnya ada exclamation mark-nya, ada tanda serunya. Contoh lagi misalnya don't touch, jangan sentuh. Di belakangnya ada exclamation mark-nya. Yang ciri yang kedua, biasanya imperative sentence itu nggak ada subjeknya, jadi langsung saja di kata kerjanya. Contohnya wake up. Di sini itu langsung verb-nya, langsung kata kerjanya. Di sini tidak ada subjek, no subject. Contoh lagi misalnya don't touch. Ini juga tidak ada subjeknya, jadi langsung ke verb-nya. Lalu bagaimana sih bentuk dari imperative sentence ini? Nah, imperative sentence adalah kalimat perintah di mana asking someone to do something, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada dua pola yang biasa kita gunakan dalam imperative sentence. Yang pertama dia berupa command atau perintah, yang kedua berupa prohibition atau larangan. Kita ke command terlebih dahulu. Nah, command atau perintah ini mempunyai dua pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah verb 1 plus complement, dan yang kedua kita bisa menggunakan be plus adjective, noun, atau adverb. Kita yang pertama dulu adalah ke verb 1 plus complement. Jika yang digunakan adalah verb 1 atau berupa verb, contohnya verb 1 itu kayak gimana sih? Verb 1 itu verb yang benar-benar murni, tanpa tambahan apapun. Misalnya kayak go, pergi, kemudian put, kemudian open, membuka, come, datang, read, membaca. Jadi hanya benar-benar kata yang murni, verb yang murni tanpa tambahan apapun. Ini adalah verb 1. Lalu bagaimana cara penggunaan command dalam membuat command dengan menggunakan pola verb 1 plus complement? Polanya adalah begini. Kalau misalnya kita mau bikin perintah tutup pintu itu, gimana sih caranya? Gampang banget. Tutup bahasa Inggrisnya adalah close. Pintu itu, the door. Jadi kalau kamu bilang tutup pintu itu, cuman bilang close the door. Segampang itu kan? Contoh kedua misalnya, kupas apelnya. Kupas bahasa Inggrisnya peel. Apple, the apple. Kita mau bilang matikan lampunya. Matikan bahasa Inggrisnya turn off. Lampu, the lamp. Matikan lampunya, turn off the lamp. Untuk memperhalus command atau kalimat perintah, kita bisa menggunakan please. Contohnya misalnya, please open the door. Ada kata please-nya. Tolong buka pintunya. Contoh lagi misalnya, sit down please. Silahkan duduk. Jadi lebih halus untuk meminta seseorang, tapi lebih halus. Nah, kadang command kita juga bisa menggunakan kata let us atau let's. Ini singkatan dari let us. Contohnya, let's go. Ayo kita pergi. Let's try. Mari kita coba. Selain verb 1 plus complement, apabila dia berupa adjective, perintahnya misalnya kayak rajinlah. Kayaknya kan ada kata-kata adjektifnya kan? Dia menggunakan tambahan be di depannya. Contoh adjektif misalnya kayak smart, kemudian here itu adverb, ada lagi honest, jujur, quiet, tenang, careful, hati-hati. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Apabila kita memberikan perintah, sedangkan di sini itu berupa berupa kata adjective, adverb, atau noun, maka depannya tinggal kita tambahkan dengan be. Nah, untuk membuat kalimat perintah yang di situ
ada adverbnya, adjektifnya, atau noun-nya, kita tinggal menambahkan be di depannya. Contohnya misalnya, kalau kita mau bilang jujur lah, jujur itu bahasa Inggrisnya adalah honest. Jadi kalau misalnya kita mau bilang jujur lah, kita tinggal nambahkan be di depannya. Jadi be honest. Contoh lagi misalnya, tenanglah. Kita tinggal nambahin be di depannya. Be quiet. Kalau kita mau bilang hati-hatilah, berarti hati-hati kan bahasa Inggrisnya careful ya. Jadi kita tinggal ditambahkan be di depannya. Be careful. Contoh lain, misalnya, disinilah sebelum jam 7. Di sini, here. Jadi, be here before 7 o'clock. Jadilah siswa yang pintar. Berarti, be siswa yang pintar, smart students. Itu adalah contoh apabila dia menggunakan adverb, adjective, atau noun. Nah, selain ada command, ada juga yang namanya prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition adalah larangan. Ada dua pola yang bisa kita gunakan dalam kalimat prohibition. Yang pertama, kita bisa menggunakan don't, artinya jangan, diikuti oleh verb satu murni. Yang kedua, pakai no, diikuti oleh verb plus ing. Kita yang pertama, pakainya don't, diikuti verb one. Contohnya misalnya, ketika kamu bilang jangan tidur. Jangan bahasa Inggrisnya don't. Tidur, sleep. Maka jangan tidur adalah don't sleep. Contoh lagi, jangan tinggalkan aku. Jangan bahasa Inggrisnya don't. Tinggalkan aku. Leave me. Contoh lagi, jangan berhenti. Jangan, don't. Berhenti, stop. Jangan berhenti, don't stop. Nah, apabila don't diikuti dengan misalnya adjektif, kemudian adverb atau noun, depannya tinggal kita tambahin be aja. Don't be. Sama seperti yang tadi, hanya saja depannya dikasih don't. Contohnya misalnya, jangan malas. Malas itu kan kata sifat kan ya? Maka bahasa Inggrisnya adalah jangan, don't. Be lazy. Jangan malas. Jangan marah padaku. Jangan marah padaku. Berarti don't be mad at me. Jangan marah padaku. Jangan jadi koruptor. Don't be a corruptor. Jangan menjadi koruptor. Selain menggunakan don't plus verb one, kita juga bisa menggunakan no plus verb ing. Verb ing itu kayak misalnya cooking, sleeping, ada ing-ingnya begitu, kemudian smoking, littering, dan lain sebagainya. Contohnya, dilarang tidur. Kalau don't artinya tadi jangan, kalau no plus verb ing artinya dilarang. Jadi dilarang tidur. Bahasa Inggrisnya adalah no. Sleep jadi sleeping, no sleeping. Dilarang parkir, no parking. Dilarang merokok, no smoking. Berikutnya, kita akan belajar latihan soal tentang imperative sentence. Contohnya gini, Taehyungi is sleeping. Taehyung sedang tidur. Nah, kira-kira kalimat apakah yang paling tepat untuk memberikan perintah ketika si Taehyung sedang tidur? Apakah A, be brave, beranilah, brave itu berani, beranilah, ataukah yang B, be quiet please, tolong tenang, ataukah don't walk, jangan jalan, ataukah don't be lazy, jangan malas. Karena ada orang sedang tidur, berarti kita diminta untuk tenang. Kalau dibantu tenang, berarti jawabannya yang B, be quiet please. Contoh soal yang kedua, look at the picture. Ada papan tulisnya ini kotor banget nih. Kira-kira apa sih yang paling tepat imperative sentence-nya? Apakah A, open the window, buka jendelanya, padahal di sini papan tulisnya kotor banget, ataukah B, sweep the floor, floor ya, ini adalah blackboard, paint the wall, ataukah clean the blackboard, karena kotor banget, maka jawaban yang paling tepat disuruh bersihkan. Jadi jawaban adalah yang D.
Oke, nice people, itu tadi adalah penjelasan tentang imperative sentence. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. Maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya pamit undur diri dari hadapan kamu. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!